Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market ngedump sebesar 5,84%. Dengan total market cap di angka 3,37 triliun US dollars. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, wow ya, merah merona semua. Dan yang seremnya apa? BTCD malah meningkat. Artinya alts lebih menderita. In general ya, nggak semua. Kayak contoh XRP lebih oke nih. Tetapi in general lebih merah merona dibandingkan dengan BTC ya. Oke, kita langsung aja ke chartnya. Untuk chart kita bisa di sini Bitcoin tembus 4 support ya, yaitu 101, 99.000, 97.700 dan 97.500-an ya. Tapi untungnya apa? Untungnya masih ketahan oleh MA20. Wah, ada apa nih Bang? Kok bisa tiba-tiba ngedam seperti ini? Nah, langsung aja kita bahas ya. Jawabannya adalah economic calendar. Kemarin kita sudah bahas akan keluar 3 data penting. Ada ISM Manufacturing PMI, Prices, dan JOLTS Jobs Opening. And guess what? Tiga-tiganya sangat hijau. Terutama untuk yang Prices sama JOLTS Job Opening ya. Signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan forecast. Begitu. Dan ini menurut gue adalah penyebab utama dari ya market ngedump begitu, dan korelasinya lebih tepatnya ya. Nah, jadi yang pertama si JOLTS Jobs Opening ini kenapa penting? Karena ya sekali lagi kita sudah bahas dari kemarin ya, itu ngomongin soal labor market, maka dari itu ya akan cenderung bisa pengaruh ke market. Nah, jadi si JOLTS Jobs Opening ini peningkatannya tidak sesuai perkiraan dan perbedaannya pun nggak kira-kira begitu ya, nggak cuma beda tipis-tipis tapi bedanya 7 jutaan begitu ya. Dan selain itu juga ada ISM Services begitu, di mana ini juga lagi-lagi di atas dari perkiraan dengan cukup signifikan. Nah, yang ini untuk si ISM Prices dan PMI ini dua-duanya mempengaruhi bond market. Nah, bond market kemarin sudah mulai meningkat begitu ya. Buat lu yang merhatiin bond market ya, ini terutama yang sering tuh biasa merhatiin tuh si Ben ya, si Benjamin Cohen. Nah, dia pernah bahas berapa kali bahwa ini kalau 10-year US Treasury yield-nya ini terus meningkat ya, itu bisa menyebabkan kehilangan momentum dari risk on asset seperti kripto maupun saham begitu. Dan ya kita bisa lihat memang belakangan ini apa namanya 10-year yield ya untuk US memang cukup tinggi gitu, cukup meningkat terus begitu. Dan ini menyebabkan mulai stalling dari risk on asset. Walaupun gini ya, gue udah sempat lihat berapa kali. Jadi apa ya, dibilang reliable sih ya, memang ada korelasinya, tetapi nggak seperti oh ini naik langsung BTC drop, nggak. Butuh peningkatan yang terus terjadi di 10-year yield ya untuk bisa membuat risk on asset kehabisan nafas begitu. Jadi makanya gue nggak terlalu sering pakai gitu sih ya. Tapi apapun itu menurut gue triggernya adalah karena 3 data ekonomi ini hijau begitu. Dan ini satu hal yang menarik juga ya, kita sudah pernah bahas berkali-kali sebelumnya kenapa kita nggak membahas gini, oh ini kalau misalkan seperti ini datanya maka market akan begini. Nah, kita nggak bahas seperti itu, kenapa? Karena dari 2024 itu random begitu, ini better than expected kan. Nah, ini biasanya akan membuat indeks dolar meningkat. Nah, sebelum-sebelumnya itu suka nggak nyambung. Ini better than expected, indeks dolarnya turun. Indeks dolarnya turun, loh Bitcoin malah ikutan turun. Nah, itu kan berarti tidak sesuai korelasi. Nah, tetapi pada hari ini kembali sesuai dengan korelasi seperti beberapa data sebelumnya. Apakah ini pertanda bahwa data-data ekonomi sudah mulai kembali lagi ke apa ya? Ke fitrahnya mungkin ya. Ke normalnya seperti apa? Karena ini sesuai dengan korelasi normalnya. Jadi better than expected, tiga-tiganya membuat indeks dolar meningkat. Indeks dolar meningkat membuat Bitcoin dan cryptocurrency, bukan cuma kripto sebenarnya, risk on asset in general drop. Begitu ya. Mungkin gue pertimbangkan nih karena sudah beberapa kali data penting US ini mulai sesuai dengan korelasi normalnya ya. Oke, next time lah kita akan bahas, bukan next time, hari ini ya. Hari ini kita akan bahas juga lah gimana detailnya ya. Walaupun sebenarnya simple sih, ya sebenarnya simple banget. Nantilah kita bahas kalau udah masuk ke sana. Nah, sekarang kita balik dulu ke chart.
Untuk chart ya sekarang PR besarnya adalah bertahan di atas dari EMA 20. Seperti yang sudah kita sering sebut sebelumnya ya, di daily yang sangat penting dua indikator adalah MA 20 dan 50. 50 jebol sayangnya ya, tetapi 20 masih nahan. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan secara MA 20 dan 50. Nah, selain itu juga sebenarnya secara struktur walaupun ini ngedam ya 5%, struktur masih aman. Begitu. Dan ya amannya pun sebenarnya masih jauh ya di 91.906 untuk membuat suatu lower low begitu. Nah, mungkin yang lebih yang sedikit lebih serem tuh kayak gini ya. Dia naik tapi gagal membuat higher high lagi. Gagal membuat higher high lagi ya. Malah membuat suatu lower high. Nah, membuat lower high kayak gini bisa lanjut lower low. Nah, itu yang mungkin sedikit menakutkan. Kalau lower low sekarang sih masih jauh ya. Tapi kalau dia membuat suatu lower high, nah itu bisa dengan gampang mengundang lower low lagi. Karena ini menjadi suatu low baru kan. Begitu. Nah, that's how structure works. Nah, itu seringkali kenapa bisa pecah. Wah, gila sih ini ya. Market throwing a curveball ya. Throwing a curveball. Nah, jadi kebayang kan? Lu kebayang gak sih? Di market lu tebak-tebakan gitu. Lu ngerasa lu pasti tahu gitu. Itu kan berarti konyol banget. Itu ide yang sangat konyol menurut gua gitu. Karena kalau lu bukan orang dalam US, bukan orang dalam pemerintahan US, lu gak akan tahu datanya seperti apa. Karena forecast ini tuh dibuat bukan sama orang asal. Ini orang profesional yang memang kerja di bidangnya. Begitu ya. Itu aja mereka bisa miss-nya jauh. Begitu forecast mereka. Nah, apalagi kita manusia yang normal, yang kerjaannya mungkin ya bukan full time trader, bukan full time investor, mana bisa kita tahu spesifiknya akan keluarnya seperti apa. Begitu. Jadi ya makanya ini sekali lagi adalah bukti bahwa ya kita jangan tebak-tebakan lah. Udah, kita DCA aja. Begitu. Dan malah ya beberapa ada yang komen asik, mantap nih, kita turun banyak dikasih diskon ya. Yang penting apa? Waktu dikasih diskon. Waktu dikasih kesempatan untuk beli ya dibeli. Begitu ya. Kalau nggak dibeli ya berarti kan ujung-ujungnya ya kacau ya. Nah, terus kalau kita mau ngomong ya, ini volatility-nya sebenarnya udah mulai dulu sebelum dari jam 10 ya. Tapi nggak terlalu ekstrim. Ini ekstrim di jam 10. Jadi jelas ya, jelas. Ini sangat berkorelasi damnya ini dengan economic ladder kemarin. Begitu. Jadi ya ini juga satu lagi membuktikan ini sebenarnya notion yang konyol sih ya. Ada beberapa orang lah, itu minoritas lah. Tapi ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa kripto ini akan terpengaruh dengan macroeconomics. Katanya enggak, kita decentralized. Yang decentralized sekali lagi adalah validasinya ya. Bukan korelasi dia dengan macroeconomics. Itu akan ngaruh. Begitu. Jadi jangan sampai salah paham. Macroeconomics pun sangat berpengaruh terhadap pergerakan kripto. Gitu, karena itu sama-sama risk on asset seperti saham, sama seperti indeks, begitu ya. Oke, ngomongin sekarang likuidasi nih, pasti banyak dong bang, banyak lah, iyalah tiba-tiba boom 5% begini ya. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir 176.000 trader terlikuidasi dengan dana sebesar 561 juta US dollars. Wow, ya setengah miliar USD terlikuidasi hanya dalam 24 jam terakhir. Dan rata-rata tentunya adalah posisi long. Ya nggak kaget lah ya. Walaupun jujurnya gue bingung nih. Ya at least dengan SOP gue nggak ada posisi long sebenarnya di BTC ya. Tapi pada faktanya banyak yang kena juga di BTC. Begitu ya, di ETH dan lain-lain. ETH juga sebenarnya nggak ada setup posisi long ya, karena udah kena target ya, at least kalau yang SOP Go udah kena target TP, yang lain nggak tahu lah ya. Ya tapi ya intinya apa? Ini likuidasi. Kalau likuidasi artinya apa? Udah jelas nggak gagal jaga resiko. Begitu. Kalau cut loss nggak masalah. Cut loss tuh mungkin malah menunjukkan lu patuh sama SOP lu sendiri. Begitu. Tapi kalau udah likuidasi udah pasti gagal jaga resiko. Begitu ya. Nah, jadi mungkin buat lo yang nonton dan masih terkena liquid, ini semoga menjadi wake up call. Karena ya ini apa, lagi-lagi nih kena liquid lagi. Begitu. Gua harap liquid yang kali ini kalau sampai lo kena gitu ya, menjadi pelajaran. Begitu. Pentingnya buat lo punya SOP yang tepat, ya tahu cara masuk, tahu juga cara keluar. Jangan sampai gini, masuk ke market, mau short mau long, tapi nggak tahu kapan keluarnya.
tar aja pakai feeling kalau udah kerasa bearish. Nggak bisa ya. Pasang target TP langsung di berapa ya. Buat lo yang agresif pasang SL. Buat lo yang konservatif ada data-data penting pertimbangkan untuk tutup posisi. Gitu kayak contoh aja ya. Contoh kemarin misalkan lu hilaf nggak tahu gimana lu buka posisi gitu ya. Walaupun ya anggaplah kan mungkin SOP lu berbeda gitu ya. Nah, lu mulai minus nih. Waduh, mulai minus ya. Wah, lu tahu jam 10 bakal keluar data penting. Lu tutup duluan. Lu tutup duluan, lu minus nggak terlalu parah. Begitu. Jadi sangat penting untuk kita stick with our SOP ya. Oke. Next kita akan masuk ke economic calendar ya. Untuk economic calendar ini kan kemarin, hari ini ada lagi sesuai dengan pembahasan hari Minggu ya. Setiap hari kita akan keluar ya, kita akan keluar data penting. Jadi kalau kita di sini ya akan ada ADP non-farm employment change. Ini penting kenapa berhubungan sama labor market begitu. Lalu ada juga initial jobless claim dan crude oil inventories ya. Jadi jangan dianggap remeh, hari ini juga bisa ada susulan lagi volatility ya. Mulai dari jam 8:15, lalu jam setengah 9, dan yang terakhir di jam setengah 10. Jadi sekali lagi, buat lo yang mungkin kemarin-kemarin masih meremehkan data-data penting, nggak terlalu gimana. Nah, ya sekarang semoga lo udah belajar kesalahannya ya. Nah, sekarang hati-hati buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi. Atau buat lo yang agresif minimal pasang SL ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya, kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ya, untuk BTC sekali lagi tinggal kita lihat apakah MA20-nya nahan sebagai support atau tidak. Kalau dia bisa nahan sebagai support, ya tinggal pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa reclaim satu persatu resisten ini? Kalau bisa, ya why not? Bisa lanjut ke atas begitu karena MA20 masih nahan dan struktur pun belum terbentuk lower low lagi. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi gue ingatkan, TCI tidak pernah dan tidak akan pernah meminta dana dari member. Mau buat grup VIP lah, mau buat titip dana, nggak ada sama sekali ya. Jadi TCI semuanya for free ya. Dan gue juga nggak mau tradingin duit lo, nggak mau, males tradingin duit orang tuh. Aduh, capek ya. Itu telepon akan berdering terus ya, lagi ngepam berdering, lagi ngedam berdering, males, nggak mau ya. Lebih enak trading pakai duit sendiri begitu. Jadi sekali lagi kalau sampai ada yang ngaku-ngaku dari TCI, ya pastikan lagi ke grup karena gampang banget kok ya, tinggal tanya di grup. Dan itu udah ada pernah juga beberapa kali, bang ini lu bukan bang, bukan, nggak ada kita yang minta-minta duit kayak gitu. Tapi ya sebenarnya gampang sih ya TCI, nggak akan kita minta-minta duit lo gitu ya. Itu aja patokannya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoin
altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yield-nya begitu. Ada FTM, ada BTC dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini ke earning-nya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya nggak ada setup sih kemarin ya. Jadi nggak ada posisi futures. Nah, untuk sekarang sebenarnya ada kemungkinan bisa nih. Kan kemarin retest pertama di EMA 20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 97.570 begitu ya. Itu untuk setup posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya MA20 lalu di 91.900 dan 89.851 begitu ya. Tapi ingat untuk posisi longnya juga ya dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Next, Ethereum. Untuk Ethereum, kita posisi long kan udah kena duluan target TP di sini ya, tanggal 6 Januari kemarin. Dan ya memang belum ada setup juga untuk hari ini begitu karena jebol gitu ya. Jadi langsung aja skip ke spot. Untuk spot ada di angka 3.280,5, lalu di 3.198,8 dan 3.013. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan ingatkan lagi untuk para newbies. Mungkin untuk para newbies sekarang, wah gila nih market kok bisa begini ya. Ya welcome to crypto. Memang crypto itu bisa extreme volatile begitu. Dan ya seperti yang tadi gua ngomong di depan ya. Kripto itu sangat terpengaruh juga dengan macroeconomics. Begitu gua nggak tahu dari mana itu mitos bahwa kripto tuh nggak terpengaruh dengan ekonomi global, itu konyol sebenarnya. Tapi ya lu bisa lihat lagi buktinya bahwa memang sangat terpengaruh. Begitu. Makanya kita ada fundamental. Kalau nggak ngaruh ngapain pelajari fundamental kan? Nah itu sebenarnya. Nah, jadi lagi-lagi untuk para newbies konsisten aja ya. Lo dikasih kesempatan DCA ya lakukan DCA begitu. Jangan sampai jangan sampai jadi kesannya kena mental begitu. Sebenarnya enggak sih. Kalau DCA kata gue nggak akan kena mental sih ya. Serius. Kalau DCA ya malah ada sedikit rasa kayak aduh asik nih. Wah koreksi nih. Kita bisa beli lagi gitu loh. Ya kalau all in mungkin akan stres begitu. Gua ngerti sih kalau all in. Ya jadi mungkin para newbies kalau yang masih kena virus all in ya boleh pertimbangkan untuk ya coba deh lu coba mulai DCA gitu. Setiap ada dana instead of sekali tembak gitu ya berharap di titik tertentu lebih baik coba untuk terus akumulasi aja begitu. Ya sekali lagi minimal 10, lebih dari 10 lebih bagus. Begitu ya kalau misalkan lu punya dana misalkan 1 juta gitu ya lu bisa sisihkan 1 juta untuk kripto gitu selama sebulan gitu ya dari penghasilan lo. Nah, minimal bagi 10 berarti per sekali nembak 100.000. Kalau bagi 20 lebih bagus lagi, sekali tembak 50.000. Artinya apa? Lu lebih banyak peluru, jadi bisa lebih banyak akumulasi. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.